makam-makam tua semenjak dari zaman Belanda ya, terutama yang namanya karuhun ya, karuhun dari sesepuh dan kesepuhan yang berada di lokasi Kampung Pacet ini dijuluki untuk membuatkan jalur antara Bandung Jakarta waktu zaman dulu Belanda gitu. Banyak sekali makam ya, namun apa ini teman-teman? Lihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Lemira dimanapun berada. Sore ini di perjalanan menuju pulang, kita sekalian mampir dulu ke sebuah penjarahan yang insya Allah segera kita tuju. Nanti kita insya Allah tawasul di tempat. Sambil ini sekarang kita telusuri dulu perjalanan. Nah ini apa namanya itu di depan Gunung Kasur ya, yang pada saat itu kita pernah naik ke atasnya. Ini kita sekarang berada di daerah Cipanas teman-teman. Nih, ciri khas kalau untuk daerah Cipanas ini banyak ditemui perkebunan-perkebunan sayuran seperti yang teman-teman tahu. Nah, untuk jalan menuju makam keramat ini ada mata air nih. Tuh. Ada mata air. Ini ke perkebunan ya, perkebunan. Jalannya lihat. Kita menapaki jalan setapak yang terdapat pohon-pohon bambu. Lihat banyak sumber air. Nah, ini dia. Jurang tuh teman-teman. Ini sepertinya lokasinya ini nih. Ada kubahnya teman-teman. Oh, ini musola. Musola nih, ini kebun labu siam. Baik, sahabat Lemirah, kita sudah sampai di lokasi tujuan kita, yaitu Makam Keramat Raden Arya Kamuda yang berlokasi di Kampung Bobojong, RW 07, Babakan Pacet, Cipanas, Cianjur. Lokasi ini merupakan area pemakaman yang cukup luas, yang sebagian besarnya merupakan pemakaman tua, yang bahkan masih banyak makam yang tidak diketahui makam siapa saja yang ada di area tersebut. Di area ini ada sebuah makom keramat yang sering dikunjungi para peziarah. Sebuah makom dari Raden Arya Kamuda yang merupakan seorang patih dari utusan Cirebon. Abah, punten, kita langsung izin saja bertanya mengenai pengarsa atau kasepuan dari makam keramat ini dengan siapa atau sareng saha gitu Abah mangga. Kebetulan di sini saya masih belum lama ya, belum lama saya ditugaskan di sini sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Baik. Gitu. Kalau dulunya kan ada yang suka juru kuncennya di sini ada namanya Pak Haji Salim ya, Pak Haji Salim yang berlokasi di HBO, sekarang udah meninggal. Pak Hamim, bukan Pak Salim ya, Pak Hamim. Pak Hamim mereka kebetulan sudah meninggal hampir 5 tahun lebih lah, 5 tahun lebih. Nah, untuk sekarang kami dijuluki sebagai pengurus ini tempat ya,
dari kesepuhan Kampung Babakan Pacet ya. Ini Kampung Babakan Pacet juga, cuman ini baru ya, Kampung Babakan Pacet diarahkan oleh Desa Cipenawa gitu. Jadi yang dari dulunya yang namanya Pacet, inilah itu tempatnya. Yang namanya Pacet, Kecamatan Pacet, yaitu Pacet Kolot ya dulu. Tapi sekarang dijuluki Pacet Babakan gitu oleh pihak pemerintah Desa Cipenawa. Maka dari itu ini pas namanya juga, ini ujung kampung ya, ujung kampung namanya Bobojong Makam. Jadi TPU, tempat pemakaman umum, jadi 1 RW ya, 1 RW, RW 07, RT 2, 3, dan 4. Nah, untuk ini makam siapa Abah? Kesepuhan ini? Ini makom saya dikasih tahu ya barusan gitu. Jadi ini kebetulan namanya ini makom ya, Patilasan. Patilasan. Patilasan, namanya Patilasan Mbah Arya Kamuda. Raden Arya Kamuda yang berasal dari jadi Cirebon kalau nggak salah. Jadi kerajaan Cirebon, katanya dulu ini seorang patih ya. Seorang patih dijuluki ke sini untuk melaksanakan tugasnya katanya gitu, tapi saya belum terlalu persis karena belum dikasih tahu sedetil mungkin gitu. Makanya saya mah tugasnya baru 1 tahun ya, kurang lebih lah 1 tahun dijuluki juga di sini, ngurus aja di sini. Jadi kata kesepuhan dari Pondok Pesantren Darul Falah ya. Ini kan Pondok Pesantren Darul Falah ya. Betul. Ya, dijuluki, makanya lain kamu aja di situ yang ngurus ke makam atau kuburan kesepuhan-kesepuhan yang berada di lokasi ini. Oh iya, baik Abah. Nah Abah pernah ada cerita nggak bagaimana dulu makom atau patilasan ini ditemuin, Bah? Jadi waktu dulu emang udah tua ya, udah tua hampir ratusan tahun lah. Cuman ketemunya di sini gitu sekitar 80 tahunan lah, 80 tahunan juga ini ketemu sama kesepuhan-sepuhan di sini. Cuman nggak begitu ini ya masyhur, karena dia juga katanya nggak ingin demikian gitu, nggak ingin masuk. Makanya yang datang dari Bogor ada ya, dari Bogor, terus dari Betawi kalau Betawi ya, dari Betawi juga ada yang dari batalion ya, dari batalion juga udah pernah dibawa ke sini sama bapak saya. Katanya ada kesuksesan ya, cuman nggak minta dari sini. Mungkin berkah dari yang sini wasilah dari sini ya. Alhamdulillah mereka ketemu dengan yang apa yang direncanakan, apa yang diinginkan. Alhamdulillah. Dan kedua yang berada di Kabupaten Cianjur, kebetulan dibawa sama bapak saya ke sini. Alhamdulillah, maksud dan tujuan, walaupun di sini bukan tempat minta-minta ya. Betul. Di sini bukan tempat minta-minta. Betul. Gitu ya. Ini wasilah saja, barokah daripada keilmuan yang berada, kesepuhan di sini, mungkin itu terkabulkan cita-citanya. Cuman mengenai sejarah tentang Eyang ini belum sepenuhnya dikuasai atau diketahui oleh saya, karena tugas saya baru. Jadi hanya cerita turun-temurun dari orang tua ya, Bah. Begitulah kira-kira. Yang jelas berarti ini adalah seorang patih yang mungkin untuk tujuan kedatangan kesini juga syiar untuk syiar Islam mungkin ya. Katanya dijuluki untuk membuatkan jalur antara Bandung Jakarta katanya waktu zaman dulu Belanda. Baik. Jadi yang membuka jalan ya, Bah. Ya, yang membuka jalan. Terus Abah punten, kalau kita perhatikan makam-makam di sekitar sini itu dari bentuk desainnya kayak makam-makam tuanya tuh banyak, emang gitu atau gimana, Bah? Emang kalau di sini kebanyakan makam-makam tua ya. Makam-makam tua semenjak dari zaman Belanda ya. Terutama yang namanya karuhun ya. Karuhun dari sesepuh dan kesepuhan yang berada di lokasi Kampung Pacet ini ya, khususnya di Bobojong ini ya. Jadi mulai Paing Haji Arsad, Paing Haji Mursid, dan Paing Haji Mohari ya, itu orang-orang berkelas gitu ya, yang dijuluki sebagai apa ya, ketua kampung apa dulu itu apa ya, pupuhu ya, pupuhu ya kalau bahasa Sunda pupuhu ya. Pupuhu
ini kakak dan adik ya, kakak dan adik. Kakaknya di sini, adiknya menjalar ke daerah Cikalong. Oh, di Cikalong. Ya, daerah Cikalong. Yang namanya Paing Haji Arsyad itu. Itu ke bawahnya, keturunannya anak-anaknya ke daerah Cikalong, seperti ya Jangan Empi gitu ya. Iya. Terus ketemu sama Mama Batu Kurung juga gitu ya. Terus yang kalau di Cianjur ya Mama Gentur juga, Mama Gentur, gitu ya. ya. Terus yang di Cianjur lagi daerah Cibeber Mama Gelar juga gitu ya. Masih kalau dilihat dari atas mungkin masih berdekatan lah gitu ya. Masih satu rumpun ya, satu karuhun, satu pohon lah satu bila pohon. dikatakan. Betul. Nah kayak itu di depan sana itu kan ada nisan Batu Nangtung ya. Ya, Itu Batu Nangtung itu Jahul namanya. Ya. Ya. Oh, itu makom. Itu makum, itu belum dikasih tahu ya. Saya ini baru saya ngebetulin tempat ini, kuburan ini ya. Dia kasih nama barusan saya yang namanya Paing Haji Muhari katanya. Oh, gitu. Haji Muhari. Makanya saya pingin dibetulin rumah saya. Baru saya ada tugas ngebetulin barusan. Masya Allah. Gitu ya. Kalau dari sana Paing Haji Arsyad mungkin Paing Haji Mursyid gitu ya. Cuman belum jelas nih makamnya belum. Oh, belum ya. Makanya saya semalam juga ini tawasul di sini belum ada kabar tentang para kesepuhan gitu ya, para tokoh gitu ya, yang namanya Paing Haji Arsyad belum ketemu. Cuman kalau dari cucu atau buyutnya ya, dari pondok pesantren Darul Falah gitu ya, sebagai penerus mungkin nunjukinya ke sana daerahnya tuh ada pohon kaktus apa. Oh iya itu ya, yang kaktus itu ya. Ya, sama ini nih ya, yang jauh-jauh yang jauh ini ya. Juga mungkin itu yang jauh itu ya. Oh baik. Cuman belum ada kepastian saya dikasih tahunya. Atau mudah-mudahannya dengan wasilah Abah tugas di sini bisa kebuka semuanya. Amin, ya, Bah. amin, amin dengan ya wasilah Allah. Abah bersih-bersih, terus mungkin nanti datang hilafat atau segala semacamnya. Pada saat selesai bersilaturahmi dengan Abah Alen, entah kenapa ada sesuatu hal yang menarik perhatian kami untuk berjalan ke salah satu arah dari area pemakaman ini. Dan tanpa disengaja, pandangan kami pun tertuju pada satu titik di atas makam yang tertancap sebuah benda mirip pisau yang berukuran sangat kecil. Baik teman-teman, ini di sekitar kiri dan kanan banyak sekali makam ya. Namun apa ini teman-teman? Lihat. Apa nih teman-teman, lihat, kita menemukan pisau ya. Oke, kita bawa aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik sahabat Lemirah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga silaturahmi kita kali ini membawa kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah.